Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian 4 fase mahasiswa. Jadi buat kalian yang belum tahu kira-kira apa-apa aja fase-fase dari mahasiswa, kalian tepat banget datang ke video ini dan aku bakal jelasin secara langsung. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat videonya. Nah, fase yang pertama itu ada di semester 1 dan semester 2. Ini tuh merupakan fase-fasenya kalian menyesuaikan diri, fase-fasenya kalian mencari teman, dan fase-fasenya yang sangat bagus banget buat kalian nyobain organisasi guys ya. Jadi buat kalian nih maba yang pengen gitu kan mengembangkan mungkin ada public speakingnya atau kemampuan menulisnya, kalian harus banget ikut organisasi. Kenapa? Karena manfaat organisasi itu sumpah banyak banget buat kalian yang masih maba kayak gitu. Tapi walaupun demikian, ini juga merupakan fase sulit kalian. Kenapa? Karena ini merupakan fase dimana kalian banyak banget tugasnya, terus juga mata kuliahnya juga banyak, dan di sini tuh kalian juga harus pandai-pandai banget untuk ngebagi waktu kayak gitu kan. Karena kalau enggak mungkin IP dan IPK kalian tuh bisa jebol kayak gitu kan. Jadi jangan sampai fase-fase awal ini malah bikin IP atau IPK kalian jebol. Jadi kalian emang harus ekstra banget di fase ini. Nah, terus fase yang kedua ini masuk di semester 3 dan di semester 4. Dan di semester ini tuh kalian tuh udah mulai paham gimana lingkungan kampus, dan kalian tuh udah bisa kayak nyusun jadwal kuliah kalian sendiri, udah bisa ngambil mata kuliah kalian sendiri di fase ini. Terus kalian juga udah paham gimana seharusnya kalian berteman, gimana seharusnya kalian menanggapi lingkungan-lingkungan kampus kalian. Oh iya, BTW aku di semester ini, di semester 3 tuh adalah semester aktif-aktifnya aku di organisasi guys. Yang maksudnya tuh kayak tugas, maksudnya tuh kayak bukan tugasnya, tugasnya tuh kayak lagi ngebum-bum-bum banget, dan organisasinya lagi ngebum-bum-bum banget kayak gitu. Dan pas ini bener-bener aku harus mengeluarkan ekstra tenaga kayak gitu. Terus di semester 4-nya gimana kak? Waktu di semester 4 sama aja sih, aku masih aktif di organisasi, masih sama tugas-tugas aku juga, dan di sini aku bener-bener guys milih dan nyaring teman kayak gitu. Berarti kita pemilih dong dalam berteman, ya bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita salah dalam pergaulan atau pertemanan, itu bakal berdampak ke kalian sendiri. Mungkin di next video aku bakal nyeritain gimana pengalaman aku dapat toxic people, toxic bukan, tapi temen yang toxic kayak gitu, dan gimana cara aku nyikapinnya waktu itu. Dan aku bakal ceritain ke kalian, dan itulah kenapa kalian harus milih teman. Pastikan teman itu emang bener-bener berkualitas untuk kalian dan bisa ngebangun kalian ke arah yang lebih positif lagi. Ini pesan aku buat kalian para maba. Bukan berarti kalian nggak boleh berteman sama siapa saja, oke, tapi saring, bener-bener saring siapa yang perlu kamu dekati, yang bener-bener bisa kamu percaya. Terus di fase ketiga, ini adalah semester 5 dan semester 6. Mohon maaf ya guys, ini hujan deras banget kayak gitu. Aku lagi stay tapi hujan deras banget, tapi nggak masalah, aku bakal ngegedein suara aku kayak gitu kan. Jadi di semester 5 ini kalian udah mulai harus serius, karena di semester 5 ini udah ada yang namanya penjuruan. Dan di semester 5 ini kalian udah belajar yang namanya metodologi penelitian. Biasanya kalau di kampus aku di semester 5 itu kita udah belajar itu. Fungsinya belajar itu tuh supaya kita persiapan untuk yang mau skripsi ataupun yang mau TA. Nah, di sini kalian harus benar-benar serius. Jadi dari tadi sebenarnya aku ngomong kita tuh harus selalu serius ya. Memang kita tuh harus selalu serius supaya hasilnya juga serius dan gak main-main. Dan di semester 5 BTW belum ada itu ya. Jadi di semester 5 nanti masuk ke semester 6-nya itu udah ada KKN, terus ada magang, terus ada PL. Nah, buat yang anak pendidikan ya, ternyata mereka tuh waktunya 3 guys. Jadi buat kalian yang misalkan ambil pendidikan seni rupa atau pendidikan bahasa Indonesia dan sejenisnya, itu nanti kalian akan mengalami fase KKN, fase PL, terus juga kalau nggak salah aku dengar ada magangnya guys. Jadi di angkatan aku tuh ada gitu. Aku nggak tahu apakah junior aku juga bakal dapat itu. Cuman temen aku tuh dapat itu dan aku shock banget, ternyata mereka dapat lebih banyak dibanding anak yang non pendidikan. Jadi kan DKP itu kan non pendidikan. Jadi aku cuma KKN magang kayak gitu, dan aku udah bisa ngajuin judul skripsi. Oh ya, BTW di semester 6 sebenarnya kalian itu udah bisa ngajuin judul skripsi kalau misalkan syarat kalian itu sudah memenuhi.
Kalau di kampus aku itu 100 SKS sama udah lulus mata kuliah yang disyaratkan. Mata kuliah yang disyaratkan itu adalah metodologi penelitian. Jadi di semester 5 itu kalian harus lulus guys mata kuliah itu supaya kalian bisa ngajuin judul skripsi, karena disitulah kalian tuh dilihat bahwasanya kalian tuh paham dan tahu gimana caranya untuk nyusun skripsi kalian. Dan bahkan teman-teman aku di semester itu udah ada yang seminar proposal. Jadi bukan gak mungkin ya kalian tuh bisa lulus tepat waktu atau bahkan ambil 3,5 tahun selama kalian kuliah. Itu fasenya. Oke, jadi itu fase ketiga, dan next kita akan masuk ke fase yang keempat. Nah, fase yang keempat ini merupakan fase semester 7 dan semester 8. BTW aku sekarang masih semester 7 dan fase-fase ini aku ngerasain banget, apalagi ini corona ya. Jadi di fase ini tuh kita udah ada yang sempro. Tadi aku bilang sempro semester berapa sih? BTW temen-temen aku sempro di semester 7 ya guys. Sorry kalau misalkan tadi aku sebut itu semester 6. Jadi di semester 7 tuh temen-temen aku udah ada yang sempro, udah ada yang ngajuin judul, udah ada yang mulai nyusun, ada yang masih PL, ada yang masih magang. Nah itu semuanya banyak banget terjadi di semester 7 guys, serius. Semester ini tuh kayak kita udah harus bener-bener fokus. Nah makanya beberapa video-video aku sebelumnya tuh aku bilang ke kalian, kalau bisa kita tuh jangan sampai ada mata kuliah kita tuh yang gagal, supaya di semester akhir tuh kita bisa fokus ya. Jadi kita bisa fokus ngerjain tugas akhir kita. Tapi ya mau gimana lagi, pasti ada aspek-aspek tertentu yang bikin kita tuh nggak bisa untuk sesuai target gitu. Tapi kalau misalkan kalian usahain, aku rasa kalian tuh bisa ngejar target yang udah kalian buat. Oke guys, itu dia 4 fase mahasiswa di video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan ini bisa menambah wawasan kalian, dan ini menjadi gambaran kalian untuk kalian yang baru kuliah atau yang mau kuliah. Semoga ini bisa menjadi motivasi loh untuk kalian gitu kan. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin video. Terima kasih, dah.